Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal dengan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K tahun ini. Entah dari teknis atau seperti apa, coba kita cek secara bersama-sama. Kemenpan ini Bapak Ibu, jadi keputusan Menteri Pendayagunaan Kemenpan RB ini, Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan ini atau dalam Kemenpan ini sudah dijelaskan secara detail terkait dengan adanya keputusan tambahan sertifikat tersebut. Nah, seperti apa sih tambahan yang bagaimana? Coba kita bahas bersama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa lihat TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan informasi sertifikat tambahan yang harus Bapak Ibu miliki. Sertifikat tambahan yang seperti apa ya? Nah, coba kita bahas, dan ini diatur dalam Kemenpan RB nomor 650. Bapak Ibu ingin mengunduhnya atau mendownloadnya, cek saja di www.abahchannel.com. Di sini Bapak Ibu semua, saya telah memiliki sebuah informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 650 tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, ini untuk jabatan fungsional. Ingat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu ketika akan mengikuti seleksi CASN tahun 2023 baik P3K maupun guru, silahkan pedomani terlebih dahulu aturan-aturan yang ada. Jangan asal daftar, moro-moro Bapak Ibu salah mendaftar. Nah, apalagi Bapak Ibu sampai salah memilih formasi, parah sekali. Oleh sebab itu, pastikan sebelum mendaftar Bapak Ibu sudah mengetahui formasinya, kemudian bagaimana persyaratannya agar Bapak Ibu bisa ada kesempatan untuk lolos. Langsung saja Bapak Ibu semua. Di sini dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 20 ayat 5 serta pasal 33 ayat 3 dan ayat 5 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib dan tambahan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Seandainya nih Bapak Ibu memiliki sertifikat tambahan, maka Bapak Ibu bisa ikutkan di sini seperti itu. Nah, untuk mengingat kita loncat-loncati saja, artinya kita sekilas saja informasinya. Mengingat ini adalah pasal-pasal yang menjadi dasar dalam hal ini, penetapan Kemenpan nomor 650 ini Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, itu tentang Kementerian Negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023. Dan yang keempat adalah Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang kelima adalah Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 6 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 60 tahun 2021 tentang organisasi dan tata cara atau tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 7 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia, Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Memutuskan. Nah, memutuskan. Yang pertama Bapak Ibu semua, menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, diktum pertamanya berbunyi seperti ini Bapak Ibu semua. Yang pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi, dalam beberapa jabatan itu ada yang membutuhkan persyaratan wajib. Nah, ini digarisbawahi persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi. Ada yang wajib. Yang wajib apa saja kita bahas nantinya. Kedua adalah daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, dan memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum pertama terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ketiga adalah bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat. Nah, bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan P3K tak hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai nilai tambahan. Jadi, misalnya Bapak Ibu memiliki 2 sertifikat nih. Nah, yang bisa menjadi nilai tambahan itu hanya satu saja. Meskipun Bapak Ibu memiliki 2, yang satunya ini tidak bisa. Jadi, Bapak Ibu di sini tinggal memilih yang mana yang relevan dengan jabatan Bapak Ibu semua. Nah, tinggal dipilih yang mana yang relevan sertifikatnya. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Pada diktum keempat di sini, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis dinyatakan tidak berlaku. Jadi, yang kemarin itu yang menyatakan 970, di mana kan menyatakan ada nilai tambahan teknis, itu dinyatakan sudah tidak berlaku, diganti dengan pasal-pasal yang ada di sini tentunya. Oleh sebab itu maka kita move on ke yang ini Bapak Ibu semua, ke data yang ini. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya, ditetapkan 13 September tahun 2023. Nah, jadi Bapak Ibu semua tinggal dicek saja nantinya seperti apa lampirannya. Karena di sini ada 101 halaman. Coba kita salah satu saja yang dimaksud nilai tambahan itu seperti apa. Coba kita bahas Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia tentang persyaratan wajib tambahan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, kita perbesar saja. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua. Contoh saja kasusnya satu, di mana pemadam kebakaran ini persyaratan wajib tambahannya. Jadi tidak seperti formasi-formasi yang lain. Di sini pemadam kebakaran itu surat keterangan sehat ini menjadi wajib. Dan juga surat keterangan bukan penyandang disabilitas ini menjadi wajib. Kenapa? Masa Bapak Ibu misalnya pemadam kebakaran ini misalnya mohon maaf ini memiliki sebagai penyandang disabilitas. Nah, kan tidak mungkin ingin menolong orang lain justru malah dirinya sendiri dibahayakan. Jadi seperti itu sehingga surat keterangan sehat dan juga bukan penyandang disabilitas ini menjadi persyaratan wajib tambahan yang harus dimiliki. Dan untuk sertifikatnya di sini Bapak Ibu semua nama jenis sertifikat ketika ini sertifikat tambahan. Ketika sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh pejabat Kemendagri ini memiliki 25%. Jadi nilainya itu adalah 25% Bapak Ibu semua. Sedangkan jika ditandatangani minimal sekretaris daerah provinsi kap kota itu bernilai 12,5%. Dan jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan pelatihan ini hanya 5%. Dalam artian seperti ini. Bapak Ibu, jika
jika Bapak Ibu akan melamar di pemadam kebakaran, persyaratan tambahan wajibnya Bapak Ibu harus penuhi, yaitu surat keterangan sehat dan juga surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Selain itu, Bapak Ibu jika memiliki sertifikat tambahan, nah, Bapak Ibu itu bisa diusulkan, jangan lupa untuk dimasukkan di akun SSCSN Bapak Ibu semua. Nah, jangan sampai lupa di sini. Karena ada yang lupa sehingga Bapak Ibu tidak mengupload. Tidak mengupload, ya otomatis tidak akan terbaca Bapak Ibu semua. Pada waktu sanggah itu tidak bisa kita menambahkan sertifikatnya lagi. Oleh sebab itu, sertifikat tambahan ini mohon diupload ketika Bapak Ibu akan mengikuti seleksi SSC ASN. Nah, lampirkan sertifikat Bapak Ibu semua. Dan sertifikat tersebut jika yang menandatangani adalah pejabat Kemendagri itu 25% untuk yang kebakaran. Dan misalnya yang menandatangani sekretaris daerah, kemudian provinsi, kabupaten, kota itu bernilai 12,5%. Dan jika Bapak Ibu memiliki sertifikat dengan penyelenggaranya pendidikan dan pelatihan itu 5%. Ini bisa menjadi tambahan Bapak Ibu ketika adanya ketika Bapak Ibu tidak dinyatakan lolos. Yang kemarin tuh bisa menjadi tambahan ini, beberapa poin ini. Nah, itu sudah dibuktikan pada P3K teknis yang kemarin. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu P3K teknis nih, silahkan simak dengan baik. Bapak Ibu ingin melamar di apa, wajib melihat pada Kemenpan nomor 650 ini. Nah, misalnya Bapak Ibu bingung untuk mengunduhnya atau mendownloadnya, cek saja di www.abacchannel.com. Selain dari pemadam kebakaran, di sini juga ada analis kebakaran, pengamat gunung api, pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli pertama, analis pengusahaan jasa kelautan dan ahli pertama. Banyak sekali, ada asisten pengelola produksi perikanan tangkap pemula, asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil. Nah, tinggal dilihat di sini apakah ada persyaratan wajib tambahan. Jika tidak ada, ya tidak perlu, tidak dibutuhkan. Hanya saja Bapak Ibu memerlukan yang ini. Nah, maksudnya memerlukan di sini ketika Bapak Ibu memiliki sertifikat ini, Bapak Ibu memiliki nilai plus, memiliki nilai tambahan. Otomatis Bapak Ibu harus tambahkan ke sini jika memang memiliki. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian saja Bapak Ibu untuk informasi lengkapnya bisa baca-baca sendiri penjelasan dari saya ini. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu semua bahwasanya Bapak Ibu yang melamar di bidang-bidang ini, Bapak Ibu memiliki nilai tambahan jika mungkin. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan setiap harinya Abah Channel itu mengupdate informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui semua. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.